Oke, silakan Kenzo. Kenzo, lu nggak usah nanya lagi Kristen Pro. Ini Kristen ini kan udah tulisnya tuh akunnya namanya Kristen Pro Setan. Artinya mungkin ini denom baru mungkin, ya kan? Saya nggak tahu. Kalau kau mau tanyakan langsung, tanyakan langsung. Dia itu Kristen atau Muslim? Saya udah pernah ketemu dia bang ini. Ini dia Kristen nih, cuman Kristennya agak aneh, beda daripada kita. Nih dia nggak mengakui kalau Yahweh itu adalah Allah itu, Allah orang Israel. Bukan gitu bro. Ya, gua cuman ingin meluruskan kembali. Selama ini kan kalian nyebut kami ini bidat. Ternyata yang bidat kalian gitu loh. Coba, di mana pernah Yesus itu minta disembah? Bahkan Yesus berdosa loh, mengaku berdosa loh deh. Di dalam Lukas nomor 18, Lukas 15 nomor 18. Baca. Itu Yesus mengaku berdosa di situ. Terus lu pandai bilang nggak berdosa, kan gimana itu? Apa ayatnya apa? Coba bunyinya gimana? Saya takut Ya kamu salah bacakan tafsir. lah. Tadi kamu tunjukkan saya. Tadi kamu ngasih ayat, saya buka, saya baca. Sekarang giliran kamu. Kamu buka Lukas 15 nomor 18. Kalau kamu nggak mau ya udah, itu urusan kamu deh. Yang jelas saya sudah tunjukkan ayatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahan dulu ya. Ya, tahan dong. Itu kan suara keledai itu. Iya. Tahan dulu ya. Bagaimana bisa ada kalau dia di sini? Keledai lagi ngomong. Hei, bagaimana kalau dia bisa ada di sini? Apa sudah Itu kan dikembalikan? sebarin Injil di seluruh makhluk, termasuk saya. Saya di Injil. Sudah dikembalikan. Saya bacanya. Ayatnya. Lanjut itu. Lanjut bang, Kristen siapa nih? Kristen Protestan. Lanjut. Iya. Tahan dulu Kreda ya. Nanti saya ke Anda. Setelah ini ya. Silakan Kenzo sama Mas Ari atau Kristen, silakan. Ya, Bisa saya sudah bacakan tadi dulu. Lukas 18. Jangan dibantu, terpaksa Bang. Biar dia naik ke atas baik lagi. katanya. Oh nggak ada yang ngomong, aku yang bertanya, boleh nggak bertanya? Bang Kenzo. Ya, boleh. Gini Bang Kenzo. Yesus kan lahir tanpa hubungan biologi kan? Iya kan? Ya. Karena itu Yesus dituhankan, gitu kan? Mana ayatnya Yesus dituhankan? Loh. Namanya Yesus bukan Tuhan, Tuhannya kamu. Iya, dia Tuhan saya, bukan dituhankan. Dari sananya udah Tuhan. Dari sananya udah Tuhan. Karena lahirnya tanpa hubungan biologi kan? Betul. Bagaimana dengan ayam kayak gini nih? Ayam petelur gimana tuh? Ayam petelur tanpa ada hubungan biologi bisa bertelur kok. Mana ayam apa? Itu ayam petelur, itu ayam ras. Ya saya nggak tahu. Itu yang Tuhan juga itu. Sama ayam. Bisa nggak dituhankan itu? Iya, jangan disamain dong sama ayam dong. Itu kan ceritanya beda. Bedanya apa, Bang? Beda. Iya, bedanya apa? Bedanya apa, Kita kan Bang? manusia, itu kan ayam. Wah, semua makhluk sama kan makhluk. Iya, kan kalau kita kan tahu dia firman menjadi manusia. Itulah kita bahas firman aja. Kalau mau bahas ayam nanti kebesaran Tuhan apapun yang Ia kehendaki akan terjadi. Iya, apapun yang Tuhan mau pasti bisa. Iya, tapi bukan kemauan Tuhan, bukan kemauannya Yesus, Tuhannya Yesus. Iya, Yesus Tuhan. Nggak ada tuh, Yesus nggak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Lukas 2 ayat 11, udah. Apa artinya? 5:21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Terus. Karena kita telah dibuatnya menjadi dosa karena kita dalam dia. Jangan terlalu dipaksakan Lukas 7 itu dijadikan acuan. Karena tadi kan menyebut ayat. Apa bunyinya jangan terlalu dipaksakan.
Karena secara tekstual dan kontekstual pun itu tidak sama sekali mengandung unsur mengarah kepada Yesus itu mengatakan dirinya sendiri Tuhan. Dan satu, kedua itu bisa terbantahkan sendiri bukan dari Al-Quran tetapi dari Bibelmu sendiri, 17:3 Yohanes dan masih banyak lain lagi. Jadi memberikan jawaban untuk menguatkan narasimu Betul bang, bahwa betul Yesus itu itu bang, adalah Tuhan betul supaya bang. Di lebih situ lebih betul bang, progresif lagi. betul bang. Jadi Di situ kan gini, original teksnya kan di situ dikatakan Tuhan, maupun bukan pandangan Tuhan. teologi, pandangan Gini bang teologi Kenso, bang atau Kenso, asumsi bang Kenso, teologi, bang Kenso. ya kan? Di situ kan Tetapi di dalam iman Kristen semuanya pasti bilang Yesus Tuhan. itu Yes, kan di situ kan pasti serempak. Tuhan, Nah, Tuhan. kita harus tahu dulu makna arti Loh, kristologi kalimat Tuhan itu berarti apa. Itu Oten banyak Tuhannya. adalah gelar kepenguasaan. Kok Tuh, gitu Oten itu aja banyak orang Tuhannya. muda. Tentunya di daerah Sulawesi. Di sana kan banyak disebut Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan, Tuhan di atas Tuhan segala di sana banyak Tuhan. Tuhan, banyak Tuhan di sana, Nah, bang Kenso. makna pengertiannya itu adalah gelar kepenguasaan. Wis, Sama, di sana juga Tuhan gelar penguasaan. iya, Di sana apa digelar ada Tuhan. Tuhan-Tuhan lain, tapi Yesus Tuhan, Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan. Tidak ada lagi Di selain sana. dia. Gitu. Siapa yang mau lawan Yesus di muka bumi ini atau di langit? Bicaralah coba. Siapa yang mau lawan dia? Saya yang mau lawan. Cariin. Saya. Cariin Saya mau lawannya lawan, Yesus siapa kenapa? coba? Saya lawannya saya. Ya, kamu tantang aja dia. Kamu tantanglah dia kalau kau berani. Iya saya, itu Yesus. Kalau memang kau berkuasa, hancurkan saya Yesus. Tuh. Ya, terjadi sesuai perkataanmu ya. Karena aku percaya di dalam Bible kamu Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dia lemah, nggak punya kuasa. Tuh. Kalau Yesus nggak bilang dia nggak bisa berbuat apa-apa, mungkin saya takut. Tapi ini faktanya Yesus bilang, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti dia lemah, nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau Yesus nggak bilang gitu, mungkin saya takut sama Yesus. Tapi karena Yesus bilang dia nggak bisa berbuat apa-apa, jadi aku nggak ada rasa takut. Gitu. Alasan aku nggak takut kepada Yesus adalah karena Yesus sendiri berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Seandainya Yesus nggak bilang gitu, maka mungkin aku takut sama Yesus. Tapi karena Yesus bilang seperti itu, maka aku nggak ada takut sedikit pun kepada Yesus. Jadi alasan aku jelas yang nggak takut kepada Yesus. Seperti itu. Ya, nggak apa-apa. Kalau kamu tidak takut, tidak apa-apa, nggak dipaksa. Ini Iya. saya izin. Saya ingat satu himbauan daripada tokoh kita ya kan. Dalam narasi diskusi maupun ranah diskusi ini ya, kita harus juga membawakan sisi Islamnya. Izinkan saya bila mana ada yang bisa membuka open camp di tengah ya kan, tolong buka ya kan Al-Maidah 116. Nah begini Kenzo, kenapa kami selalu bersikeras ya kan membantah ya kan konsep ketuhanan ketauhidan Anda? Karena Yesus sendiri, bahkan kami lebih khawatir, lebih takut ya kan bahwa Yesus itu dituhankan. Pijakan kita adalah Yohanes 17:3 dan Al-Maidah 116. Ini korelasinya sebenarnya ada. Kalau kita ingin secara jujur membedah ya, kita uji. Tadi Anda mengatakan bahwasanya seluruh umat Kristen kalau ditanya Yesus Tuhan kompak semua bilang ya. Betul dalam ranah keimanan. Akan tetapi kan di ranah diskusi kita harus bisa uji dulu, ya kan? Pernyataan statement Anda itu apakah benar? Bukan dari sisi seluruh Kristen mengiyakan Tuhan Yesus. Oke, tetapi perlukah kita uji? Itu yang jadi patokannya kita, pijakan kita dulu apa? Gitu. Baik secara akademis, ya kan, logika, akal sehat, ya kan, dan alkitabiah gitu. Jangan kita membentur tiga hal ini ya kan, terutama secara alkitabiah. Jangan kita membentur atau menabrak sisi-sisi dari alkitabiah. Baru kedua, kita jangan menabrak sisi logika, ya kan, akal berpikir sehat, cakrawala berpikir kita rubah sedemikian rupa, ya kan, sehingga kita bisa membuka cakrawala berpikir kita secara ilmiah gitu loh.
bukan kepada acuannya pada doktrin. Pokoknya apapun yang lu mau ngomong Muslim, Tuhan, Yesus adalah Tuhan buat kami. Bukan itu, bukan sisi itunya, gitu loh. Silakan, Amoy, mungkin mau diketengahkan Pak Ari ini. Tapi Bang Enggak, Jeru, ini Bang Jeru nggak bisa dipungkirin Kenzo, kalau Yesus Kenzo, itu penguasa. Kenzo, Sekarang siapa yang Kenzo, mau bentar, Kenzo, melanggar, bisa nggak, maksudnya menyangkal kepenguasaan dia? Segala kuasa di bumi di surga telah diberikan Bapa kepadaku. Berarti kan dia itu penguasa. Kenzo, Bahasa dengar suara bahasa saya. antiknya kan seperti itu. Ya. Oh iya, Kenzo, dengar suara saya nggak, Kenzo? Monitor. Oke. Amoy, Pak Ari 1 diketengahkan, Moy. Timotius 1 nomor 5 sampai 16. Perkataan Nah, ini jauh benar dari KTP. dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Ini pernyataan Yesus. Berarti di antara orang yang berdosa, Yesus ini paling berdosa di antara orang yang berdosa. Tapi justru karena itu aku dikasihani. Di sini Ayat Yesus berapa itu? mengakui berdosa. Ayat Ya. berapa, Bang? Nah, panggil aku suhu dulu lagi. Ntar dulu saya baca dulu. Penasaran saya. Bentar, 1 Timotius berapa? Panggil dulu suhu. 1 Timotius berapa? Panggil suhu dulu. Ya, suhu berapa suhu? Ampun suhu. Loh, Ampun suhu. Timotius berapa suhu? Coba. 1 pasal 15 sampai 16. 1 Timotius 1 ayat 15-16. Bentar ya. Ya. Benar saya udah lapar nih, makanan udah sampai. Bentar ya. Baca kuat-kuat. Ya. Aduh, saya cari dulu, belum dicari nih. Maklum jarang baca Alkitab. Nah, ini dia. Ya. 1 Timotius 1 ayat 15-16. Bentar ya. Saya baca ya. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil. Ini mah dua. Nah, Salah, ntar dulu. Satu. Bentar. Perkataan itu benar dan patut diterima perkataan sepenuhnya. ini Ya, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa nih, menyelamatkan orang berdosa yo, catat ya. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Ini akulah ini A-nya huruf kecil, bukan merujuk ke Yesus. Kristus coba baca pelan-pelan. Akulah yang paling berdosa. Ini bukan Yesus, Ulangin ini dari akunya kecil. ini. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus yang datang siapa itu? Yang Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah ini bukan bicara Yesus, akulah ini karena aku di sini huruf Di kecil. sini yang datang siapa? Yesus. Ya. Terus apakah ada dua Yesus itu? Untuk menyelamatkan orang berdosa, titik Apakah 2. ada dua Yesus di situ? Enggak, di sini ini mungkin yang 1 Timotius ini yang berkata, siapa yang dan datang? di antara mereka akulah yang paling berdosa, tetapi justru karena itu siapa aku yang datang ke dunia? dikasihani. Siapa yang datang ke dunia? Yesus. Yaudah. Tapi ayat ini bukan Yesus, makanya saya penasaran. Nggak mungkin Yesus berdosa itu. Aduh, saya lapar nih, Bang. Coba ke Lukas Jangan dulu, saya mau makan dulu. 15-18. Itu A kecil atau A besar? Coba. A kecil. Lukas 15 nomor 18. Coba buka. Lukas 15. Ayat 18. Baca ya. Kita lihat lagi ya karangan dia teman-teman ya. Saya baptis ulang nih. Siapa sini? Aduh. Coba dibesarkan Kak host Bang Pandi. Bang Pandi nih. Bang Pandi. Oke, lihat baik-baik. Coba dibaca Bang.
Lukas 15 nomor 18. Oke, siap Gurunda. Lukas 15 Oke, berapa? silakan dibaca Bang. Nomor 18 itu kau baca deh. Kau baca yang di layar itu. Aku Mau akan saya ada bangkit buka dan Alkitab pergi. ini. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aduh. Aku Ini telah akunya apa? kecil Coba nih. diulang deh. Akunya kecil. Udah, aku telah apa? Itu tulisan merah. Aku Tulisan merah akan itu perkataan siapa? Saya mau bangkit dan tanya. pergi kepada Enggak, Bapakku. tulisan merah itu pertanyaan siapa deh? Tulisan merah itu pertanyaan siapa? Kau nggak usah ngadi kau. Tuh, tulisan merah itu perkataan siapa tulisan merah? Kalau lo masih nggak tahu tulisan merah perkataan siapa, nggak usah lo lagi naik-naik ke room debat gini. Gitu Tapi loh. akunya di sini kecil. Iya, itu aku di situ siapa? Coba dibuka Tapi lagi di bang. sini akunya bukan Nggak menuju usah ke gak ada tapi Yesus. nggak usah lo ngadi-ngadi. Itu yang berbicara Nanti Yesus saya deh. tanya sama guru Nggak yang usah. pintar. PR buat saya ya. Udah, akui dulu nggak PR. Nggak PR, lu gua guru lu. Bentuk kalau dalam apa ini? Itu namanya manusia. Itu pasti berdosa, Kenzo. Makanya masuk itu. Makanya Kenzo, manusia itu berdosa. Karena Itu A besar teman-teman ya. Itu dia bohong. Itu A besar. Aku. Coba perhatikan. Huruf pertama itu aku itu A besar. Ya, itu A besar. A besar. Nggak usah lo banyak-banyak bacot. Lo A besar lo bilang A kecil lah. Nanti lihat ya. Karena udah terbukti A besar nanti pasti dia cari alasan lain. Nggak percaya lihat aja. Bentar lagi dia cari alasan lain. Itu perumpamaan, Pak. Kan? Perumpamaan itu. Aduh, Itu perumpamaan bisa apa dibaca itu? di judulnya. Coba di apa bang? Itu A besar atau A kecil bang tuh? Aku itu. Bisa Bang dibacakan Pandi, judulnya. dibacakan Bang Pandi. Pak. Itu perumpamaan. Banyak bacot lu berdua. Aku Aduh, akan ya. bangkit dan pergi Yang bilang kepada alegoris tapi siapa? Ayo, yang bilang alegoris itu siapa? Itu Alegoris. Semua Bible alegoris. itu perumpamaan. Mengumpamakan apa? Bible itu alegoris ya. Gitu, mau bilang alegoris lagi. Kita nggak tahu bang perumpamaan itu seperti apa. Coba bayangkan. Aku telah berdosa kepada Bapa dan sorga. Itu apa maksudnya coba? Yang namanya perumpamaan pasti ada makna tersembunyi di dalamnya yang harus kita apakan gitu loh. Ini perumpamaan aku berdosa. Aduh. Parah. Oten. Sampai kapan lah kalian cerdasnya, dek? Udah jelas, aku telah berdosa. Tuh, masih juga nyangkal. Kenzo, oh deh. Mau dijadikan PR sama Kenzo. Lukas tuh bang, Lukas 15 nomor 18. Cek, halo Pak. Iya, halo dek, gimana Saya dek? dikasih kesempatan menjawab. Boleh, silakan. Ya, saya mau menjawab semua pertanyaan dari semua Muslim. Kalau Yesus Satu aja itu dulu. adalah juru selamat. Oke, Iya. ya. Aku nggak bilang juru Saya selamat. menjawabnya Kalau kau dengan satu ayat saja, Pak. Dengarkan. Enggak, Pak. Dengarkan biar kau nggak salah Iya, paham. Pak. Dengarkan. Kalau Iya. kau mengatakan Yesus itu Iya. juru selamat, nggak akan ada yang berani membantah. Karena bagi kita pun Yesus Oke. adalah juru selamat bagi umatnya. Oke. Tetapi saat Anda bernarasi Oke. Yesus itu adalah Tuhan dan Yesus itu tidak berdosa, berdasarkan ayat tadi saya buktikan Yesus berdosa. Nah Oke. itu yang akan kita tolak.
Silakan. Oke. Oke, jadi saya hanya akan, terima kasih. Saya akan memberikan satu ayat untuk menjawab semua pertanyaan yang menjadi logika. Oke. Tanya menjawab. Kok ngopi dulu? Jadi enggak Pak. Jadi saya hanya akan menjawab semua pertanyaan saudara Muslim dengan Matius Iya, jawab 28 ayat 18. Jawab, capek. Ya, maksudnya bisa di searching Matius 28 ayat 18, itu akan menjawab semua pertanyaan saudara kalau Yesus itu Jawab. adalah Tuhan. Yesus, ya. Kamu mau jawab kok suruh orang ngomong. Tunggu berapa? Matius Biar 28 ayat 18. Matius 28 ayat 18. Jadi buka mana? Ya, saya hanya akan menjawab satu ayat itu saja ya. Udah tahu bang. Ya Bapak telah memberikan kepadaku kuasa. Tuh. Telah diberikan segala kuasa kepadaku. Tuh. Nah kalau dia bawa ini itu timbul pertanyaan. Nah yang pertama ini menimbulkan banyak pertanyaan teman-teman. Nah kalau kau bisa lewat dari pertanyaan ini, saya akui berarti Yesus adalah Tuhan yang benar. Ya. Yang pertama, mana lebih tinggi kuasa yang mana lebih tinggi identitas atau kedudukan orang yang memberi kuasa atau yang menerima kuasa? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah diberikan semua kuasa, apakah yang memberikan kuasa itu masih memiliki kuasa atau sudah hilang kuasanya? Silakan dijawab dua pertanyaan itu dulu deh. Silakan. Jangan muter-muter ya, cukup dijawab. Bang, yang tanya itu masih kemereset amat gitu. Waduh, ngopi lagi. Tadi semangat banget. Ya Pak. Baik. Saya menjawab. Bang Protestan. Silakan. Gimana Bang Ari? Noise banget. Oh iya maaf. Aku melihara burung soalnya burung walet. Woi, Filip, mantap. ya bisa dibuka satu ayat lagi. Filipi 2 ayat 6. Itu menjawab pertanyaan Bapak selanjutnya. Nah, Tunggu ya buat Kenzo dan bed gue. Saya tanya, Filipi 2 ayat 6, Pak. jangan tadi dulu tunggu. dibaca. Capek Iya. baca kamu. Tadi lo dijawab dulu. Nah, jawab dulu tadi. Jawaban Bapak itu ada di Filipi 2 ayat 6. Dibaca dulu, buka. Kalau gitu buka. Silakan dibaca biar dipahami. Kamu itu loh, bahwa datang ke orang lain. Kok kayak berkuasa amat kamu? Iya, biar kau Nggak apa-apa, belajar. Bang. Nggak Kan apa-apa. kalian kan mencari celah orang mencari celah Alkitab kan nggak dari apa-apa. Alkitab sendiri. Oke. Oke, kita baca ya. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Apalah hubungannya ini, Dek? Filipi 2, Pak. Filipi 2, Pak. Filipi 2. Filipi 2 ayat 8. Itu Filipi 2. Coba. Aduh, ten. Udah. Ya, Bang Logika, apa mau tau nggak? Tuhan nggak kuasa. Beda, Pak. Beda isinya. Bukan itu isinya. Apa itu? Bang? Kau aja membacakan ayat kau. Belum apa itu? Bukan itu, Pak, isinya. Ayat 6, Filipi 2 ayat 6 bukan itu. Ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Apa maksudnya? Silakan kita dengarkan. Apa? Pening. Baca terus, Pak. Baca terus. Biar dia jelaskan dulu. Dibaca terus, Pak. Dibaca terus. Aduh, host, udah turunkan aja host. Orang nggak punya modal ini. Bisa cuma nyuruh-nyuruh. Dibaca terus, Pak. Memang parah kalian Oten. Ini terakhir. Dibaca terus, Pak. Dibaca terus. Mau lagi disuruh-suruh. Silakan dibaca. Ya. Setelah satu ayat ini. Silakan.
Silakan setelah satu ayat ini Bapak baca. Sampai ayat 11 saja. Sampai ayat 11 saja bacanya Pak. Tidak, Dari Pak. 6 sampai Kalau 11 baca. bacakan dari ayat 6 sampai 11. Ya, itu buat menjawab pertanyaan dari Bapak. Sendiri, Itu buat kan menjawab kita pertanyaan ditanya, dari saudara-saudara sekalian. yang ditanya kan kau. Ya, bukan itu jawabannya. Maksudnya Dibaca. saya mengambil jawaban dari Alkitab saja. dibaca. Itu baca. jawabannya bisa dibaca. Dibaca. Oke, biar saya bacakan Bang, biar saya bacakan. Oke, dari ayat 6 Ya, dari 6 sampai 11. Oke. Iya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dalam keadaan sebagai manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Oke, di sini dikatakan mati kayu salib ya. Itulah sebabnya Allah sangat menginginkan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Meninggikan Pak. Supaya dalam- Meninggikan. Sama Oke, sama kita baca itu lagi ya. tadi. Itulah Aduh, baca sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus tertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Oke, apa yang ingin Anda Oke, jawab dari terima pertanyaan kasih. kedua, pertanyaan saya? Baik. Itu akan menjadi klaim bahwa Yesus adalah anak Allah dan hanya dialah jalan kepada Allah. Oke, terima kasih. Yang saya tanya adalah, perhatikan Nggak deh, nyambung. Aduh. mana lebih tinggi ya kedudukan atau kuasa orang yang memberi kuasa atau yang menerima kuasa? Itu pertanyaan pertama. Ya, bisa dipahami lagi ayat tadi, Pak. Bisa dipahami lagi ayat tadi, dia diberi kuasa. Mana Ya. lebih tinggi? Terus yang kedua, setelah dia diberikan segala kuasa, ya, apakah yang memberi kuasa tadi masih memiliki kuasa atau sudah hilang kuasanya? Apa hubungannya itu? Tolong dijawab deh, simple jawaban saya. Oke. Oke. Dengarkan. Kalau nggak gini aja, biar gua buat pakai A dan B aja. Sekarang pertanyaannya, mana lebih tinggi, ya, kedudukan atau kuasa, ya, orang yang memberi kuasa atau yang menerima kuasa? A, yang memberi kuasa. B, yang menerima kuasa. Lebih tinggi mana deh? Silakan. A. Memberi kuasa. Siapa? Oke, berarti kedudukan Ya, memberi kuasa. yang memberi kuasa itu lebih tinggi ya. Berarti terbantahkan sudah Oke. bahwasanya Yesus ini adalah yang paling berkuasa. Yang kedua, apakah yang memberi kuasa ini tadi telah telah hilang semua kekuasaannya atau B masih memiliki kuasa? Silakan. Ya, masih ya karena mereka sama. Di sini kebodohannya. Dia diberi kuasa. Yang saya tanyakan, setelah sang sumber tadi memberikan segala kuasa kepada Yesus, apakah sang sumber ini tadi masih memiliki kuasa atau sudah hilang kekuasaannya? Silakan. Ya, masih memiliki kuasa, tapi tidak ada yang bisa sampai kepadanya kalau Oke. tidak melalui Yesus. Oke. Dengarkan deh. Biar saya Karena jelaskan manusia kepada berdosa, Bapak tahu Kak? Anda. Iya, dengarkan. Kisah dengarkan. Babel. Dengarkan. Yang manusia mau Biar saya jawab, ingin ya. mengutuk jalan kepada Allah. Udah, Tidak ada manusia dengarkan, satupun yang dapat ke dengarkan. Allah karena Dengarkan kebesaran dulu. Allah. Ya kan? Dengarkan dulu. Hanya karena itu Allah murka dengan manusia, karena Dengarkan. manusia ingin Iya, membuat iya, jalan iya, menuju iya. kepada Allah. Barakallah. Biar saya jelaskan. Oke. Bentar, Bang. Jadi tidak ada satupun manusia yang bisa datang kepada Allah. Manusia yang berdosa. Oke. Matius 4:1 sampai 5. Maka ia dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobain. Katanya Tuhan, kok bisa cobain iblis? Nomor 2-nya, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Kok Tuhan bisa lapar? Lalu datang masih pencoba. Iya, Tuhan karena dia berkata hidup dalam kepadanya, daging. jika engkau anak Hidup menjadi Allah, rupa manusia, perintahkanlah jadi- supaya batu-batu. Tunggu dulu, jangan di ini. Ya, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman. Tetapi dari setiap firman yang Iya. keluar dari mulut Allah. Ya, Iya. di sini tidak ada dia sebagai firman. Ya, tapi dia menyatakan
manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian Ya, iblis membawa apakah iblis boleh mencobai Tuhan? tunggu. Di situ Yesus menyatakan manusia hidup bukan dari roti saja. Dia menyatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman, perkataan yang keluar dari mulut Allah. Jadi firmannya ada perkataan, bukan firman menjelma. Ya, di sini sudah kena kalau di sini kalau bilang firman itu adalah Iya, firman itu perkataan Allah dan Yesus itu Iya. berfirman. Apapun yang dia firmankan, yang dia katakan itu dari Allah. Kapan Yesus berfirman? Yesus menjawab, bukan Yesus berfirman. Di situ Yesus menjawab. Kapan dia berfirman? Iya, maksudnya saya meluruskan arti firman dalam Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Di mana Yesus berfirman? Manusia hidup nggak ada. tulis itu janganlah kau mencobai Tuhan Allahmu. Apakah iblis bisa mencobai Tuhan? Apakah Tuhan akan tergoda dengan cobaan iblis? Apakah Yesus? Tunggu dulu biar saya bacakan ya. Ya, Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup. Di sini ada tertulis, garis bawain. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman. Ya, firman perkataan yang keluar dari mulut Allah, ya. Berarti sini Allah berfirman kepada Yesus. Terus Yesus menjawab seperti apa yang difirmankan oleh Allah. Lanjut nomor 5-nya. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, ya, iblis berkata, jika engkau anak Allah, ini berkata iblis pada Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Yesus berkata kepadanya, pada siapa? Kepada iblis. Ada pun tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Di sini Yesus berkata kepada iblis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Berarti sini Yesus sebagai utusan yang dipilih oleh Allah itu, ya, membilang kepada iblis, ya, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Wah, ini gila nih, iblis ini nyuruh Yesus untuk menyembah kepada dia, ya, agar apa, diberikan kekuasaan, ya. Wah, ngeri iblis nih. Luar biasa sih iblis ini, ya. Bisa ini, ya. Apakah Yesus akan tergoda dengan iblis? Maka berkata Yesus padanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis. Di sini pernyataan Yesus, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Di sini Yesus mengatakan kepada iblis, ya, enyahlah engkau iblis, ya, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Di sini tidak ada Yesus menyuruh, ya, engkau harus menyembah aku. Tidak ada Yesus menyuruh iblis untuk menyembah aku, ya. Malah Yesus menyuruh iblis, ya, menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Di sini jelas bahwasanya Yesus itu bukan manusia. Kenapa Anda menuhankan Yesus yang Yesus tidak pernah menuhankan dirinya dan tidak pernah menyatakan kepada iblis bahwasanya iblis itu menyembah dirinya? Tidak ada. Yesus menyatakan kepada iblis, ya, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya Dia sajalah engkau berbakti. Lah, lantas Anda kok lebih hebat daripada iblis? Berarti Anda lebih goblok daripada iblis. Oke, saya balik di ayat untuk menjawab pernyataan saudara. Silakan bet guys, silakan dibuka mute-nya. Ini dia udah kena abang dah, ya, udah kena deh, kalau firman itu kan menjelma ke firman itu adalah Yesus. Padahal ini udah jelas tadi, ya, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari mulut firman. Firman yang keluar dari mulut Allah itu. Oke, baik, saya akan menjawab semua pertanyaan itu. Saya balik ke Matius 28. Bisa balik ke Matius 28 ayat 18 dan dibacakan pada saudara-saudara sekalian. Saya akan menjawab dengan ayat itu. Nggak usah membacakan lagi bang, biarkan dia, kalau dia nggak bersedia turunkan aja dah. Ini dikit-dikit nyuruh merintah, kan udah dibilang tadi terakhir. Saya hanya minta satu kali ini saja. Saya akan menjawab saudara. Minta. Sekarang lu bacakan aja.
Ya, Ya, bisa gitu loh. dibesarkan di layar Aduh, sini, Pak. aduh. Tadi ya, buka di Udah, ayat lu itu, ayat bacakan Matius aja. 28 ayat Lu 18. Sekali ini bacakan aja. di situ. Lu bacakan di situ. Ya punya modal lah kalau mau diskusi, Ya, Bray. Kalau nggak punya kasih modal nggak usah kesempatan diskusi saya. lu. Ya udah bacakan, kita kasih Saya akan menjawab kesempatan, dengan silakan satu ayat bacakan. itu saja, Pak. Ya, Iya, ya tadi silakan bacakan. tadi mungkin bisa dibuka. Silakan bacakan. Bacakan. Silakan dibuka dan itu menjadi jawaban Bacakan. dari Nggak usah lu saudara-saudara. banyak bacot. Bacakan aja. Matius 28 ayat 18. Iya, Enggak, Pak. Masanya bacakan. nggak bisa Apa keluar isinya? ini saya. Apa isinya? Masanya saya Ya bisa keluar dari bacakan. live ini kalau Ya bisa kalau keluar, mau bacakan keluar. ini. Udah, masuk lagi lu Karena kalau tidak mau masuk. slide. Silakan dibacakan aja. Masa dari tadi lu nggak ada sopan santun lo, serius. Gua malu nih sama teman-teman gua nih, lu suruh-suruh terus dari tadi. Bagaimana, Pak? Maksudnya kan kalian kan mencari celah dari Maksudnya Alkitab. apa? Oke, saya kasih satu Maksudnya ayat itu apa? saja untuk Yang saya menjawab minta sekali cuma ya. satu. Kalau kamu mau diskusi, Ya. modal. Kalau enggak jangan coba-coba naik gitu loh. Ini dari tadi lu merintah. Emang lu siapa? Siapa lu berani minta-minta Saya dari hanya tadi? membuktikan dari ayat saja, Pak. Iya, Saya buktinya hanya membuktikan mana? dari Tinggal ayat lu saja. tunjukin gitu loh. Ya, silakan. Biarkan. Matius 28 ayat 18 ya. Terima kasih. Gini, buat Jai. Jadikan Udah ini, dari tadi menjawab saya semua. ide nih. jadikan ini satu pelajaran buat Anda bahwa Saya akan menjawab satu ayat saja untuk semua saudara muslim. Matius 28 ayat 18 silakan dibaca. Oke. Dengar dulu ya baik-baik. Jadikan ini satu pelajaran buat Anda. Mungkin Anda baru barangkali ya. Nah, di komal-komal diskusi ini, jadikan pelajaran buat Anda, ya kan, bahwasanya jika Anda ingin naik ke komal diskusi ini, alangkah baiknya perlengkapi diri Anda. Karena begini, untuk menghindari fitnah, ya kan, untuk Saya melengkapi diri dengan satu ayat itu saja, Pak, untuk menjawab semua pertanyaan. ya artinya Tapi gini, kalau Anda untuk semua ayat, Anda persiapkan karena begini, karena yang saya membuat kita ya. untuk membaca itu adalah Anda, ya kan. Sekarang Anda bacakan aja, Anda catat, Anda bacakan. Kami nggak perlu ini, yang penting kau bacakan. Oke? Ya, maksudnya biar dilihat sama penonton. Karena saya akan, kalau saya baca, saya keluar dari live ini. Kami yakin Anda pemilik Kalau kitab saya tersebut. Anda pemilik kitab tersebut. Kami yakin tidak mungkin ada fitnah. Silakan. ya tidak, maksudnya kalau saya baca saya bisa keluar dari ini, Pak, dari live ini. Harus keluar dulu dari live, baru saya bisa ke itu. Mungkin bisa di layar besar ini, Pak. Ya, Di layar besar ini ditunjukkan ayat itu saja, satu di layar ini sama begini. saudara tadi. Dari tadi satu. Tadi lu suruh gua berapa ayat gua baca tadi. Ya, maksudnya saya cuma menjawab pernyataan saudara satu ayat itu saja. Iya, apa yang ada di alam ayat itu, apa esensinya untuk sanggahan Anda? Sampaikan. Bahwasanya bisa di iya, narasikan aja, Pak Bedgay. Anda paham nggak sih diskusi? Assalamualaikum Kang Jan. Selamat malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari materi yang Anda sebutkan itu, Pak Bedgay, apa yang Anda maksud di dalam ayat tersebut? Ya, itu akan menjawab semua pertanyaan kalau Yesus itu Tuhan. Ya. Kenapa Pak Bedgay mau kalau memang nggak bisa menampilkan data, membacakan data, ayo kita pulang, kita cari Yesus. Saya mau minta pertanggungjawabannya. ya, kenapa Pak Bedgay mau mendiskriminasi Allah Bapa? Kenapa Pak Bedgay mau mempreteli Allah Bapa? Kenapa? Saya tidak mempreteli, Pak. Tapi saya mengakui bahwa tidak ada jalan menuju kepada Allah kalau tidak melalui Yesus. Karena manusia terlalu berdosa hina untuk datang langsung kepadanya. Oh, jalan menuju ke siapa? Tunggu. Jalan itu apakah jalan itu adalah tujuan atau hanya perantara? Jalan itu maksudnya bagaimana untuk Apakah jalan itu maksudnya manusia terlalu hina. Manusia terlalu hina untuk datang ke dalam kehadirat Allah karena kesuciannya apakah manusia. jalan itu adalah tujuan akhir? Sebentar. Apakah Kita jalan itu kasih adalah tujuan akhir? kita kasih coba Kang Chan tetap dalam konteks Iya. tadi.
Silakan 3 menit, Kang. Kan di Matius 28:18 itu dikatakan, kata Yesus, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Nah, ketika kuasa dari Bapa itu diberikan kepada Yesus, halo? Ada nggak suara saya ya? Lanjut. Cukup terdengar. Nah, pertanyaannya, ketika segala kuasa yang dari Bapa itu diberikan kepada Yesus, nah, apa yang terjadi pada Bapa gitu? Coba dibantu. Jadi kan Anda ingin mengangkat Yesus berkuasa di surga dan di bumi. Tapi Anda lupa, ada satu yang tertinggal. Bapaknya gimana nih setelah kuasa Bapak itu diberikan kepada Yesus? Nah, gimana nih, apa yang terjadi pada Bapak? Silakan, bad guy. Maksudnya apa? Ini Bapak ini Allah ini Bapak ini tidak kehilangan kuasa karena tidak tertulis Allah kehilangan kuasa. Kan Tapi segala dia memberi kuasa. segala kuasanya sudah diberikan. Baca coba. Kecuali itu. Iya, segala kuasanya. Tapi Allah tidak melepas kuasanya. Mana ada? Dia segala di mana teksnya? segala itu semuanya itu semuanya. Kalau silakan saya berikan segala harta saya, mau semua yang ngumpet itu berarti sudah termasuk di dia. dalamnya. Miskin kan jadinya. Kepadaku telah diberikan segala kuasa yang di sorga dan di bumi. Nah, pertanyaannya, jika segala kuasa itu sudah diberikan Iya, kepada Pak. Yesus, gimana nasib Bapak itu? Oke. Jadi Allah tidak melepas kuasanya. Nah, Tapi terus seperti itu perumpamaan tapi seperti perumpamaan dalam surat kuasa. Jadi saya kan segala jadi kuasa seperti seorang bapak sebentar. Ini yang segala kuasanya yang punya kuasa dan memberi bukan sebagian, Pak. Nah, sebagian enggak. Kuasa ada sebagian, ada dibagi-bagi sih. Nah, itu kamu yang bagi-bagi tadi. Kuasa itu seperti hak, Pak. Huh? Yang tertulis di situ segala kuasa atau bukan? Iya. Nah, Tapi Allah tidak meninggalkan kuasanya. Yesus yang diberikan apa? Kan segalanya. Terus kalau Allah kasih semua kuasa, jadi menurut kalian Allah tidak berkuasa? Nah, makanya di situ ayatnya bermasalah. Poin 1. Pak, begini maksudnya. Maksudnya begini, Pak. Bisa saya jelaskan? Boleh, silakan. Perumpamaan. Bapak punya kuasa. Bad guy, di situ ada kata perumpamaan nggak? Jangan kau ya kitabmu udah bagus-bagus dibuat LAI, kau umpamakan lagi suka-sukamu. Assalamualaikum. Oke. Suara Jadi mau menjelaskan kuasa itu maksudnya. Coba Pak, kita kasih kesempatan dulu menjelaskan bad guy. Apa coba? Bagaimana cara keluar dari kata segala ini? Coba silakan. Oke. Jadi seperti seorang bapak yang punya kuasa diwariskan kepada anaknya. Jadi seperti surat kuasa. Jadi bapak itu mengutus anak itu karena dia punya kuasa. Seperti dia diberi surat kuasa. Kalau bapaknya tidak turun langsung, seperti itu ya Yesus turun langsung membawa kuasa Allah. Karena manusia terlalu hina dan tidak ada satupun yang bisa menatap kuasa Allah. Tidak ada yang bisa datang langsung pada Allah karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan ingin membangun jalan, ingin membangun jalan kepada Allah. Tahu nggak manusia itu? Silakan. Manusia itu membangun jalan ingin membangun jalan kepada Tuhan, menara Babel itu. Biar bad guy habis dulu. Ya. Oke, lanjut. Setengah menit. Bagaimana manusia itu ingin merasa bisa bertemu dengan Allah. Mereka membangun jalan seperti contoh menara Babel. Tapi bagaimana? Karena manusia terlalu egois dan merasa bisa langsung bertemu dengan Allah. Itulah
kenapa Yesus turun menjadi jalan. Barang siapa percaya padanya. Oke. Udah cukup sampai situ atau ada yang mau disampaikan lagi? Ada satu ayat lagi, Pak. Ya, silakan. Setengah menit lagi. Oke, karena dia googling, Ya, silakan. biar saya buka sebentar, Pak. Iya, silakan. Biar dia kerja dulu lah. Iya, soalnya kan kalau nggak kerja kan ya. enak aja kan. Kitabnya bahasa Indonesia. Iya, kita yang Artikan nyebokin, kita yang nyebokin mulu dong kalau begitu. Biar aja dia kerja, biar sudah masih panjang waktu. Susah memang kalau ngomong dengan orang yang akalnya ditinggalkan. Oke. Ya, ya, saya akan menjawab dari penjelasan saya tadi, meneruskan dari penjelasan saya tadi. Yohanes 14 ayat 6. Ada apa dengan Yohanes 14:6? Yang mungkin ada yang bisa Aku bacakan. adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu ayatnya. Oke, terima kasih. Bapa yang dimaksud adalah Allah dan aku yang dimaksud adalah Yesus. Ya, Bapa yang dimaksud itu adalah Allah dan aku yang dimaksud dalam ayat itu adalah Yesus. Oke, terima kasih. Yesus adalah jalan menuju kepada Bapa. Betul. Abed guy. Ya. Ya itu maksudnya itu dari penjelasan saya tadi. Ayat itulah yang menjadi bukti bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan menuju kepada Allah. Iya, pada waktu itu memang iya. Pada waktu Yesus masih hidup, diutus untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel, satu-satunya menuju ke Bapa adalah Yesus pada waktu itu. Tapi kan udah enggak ada. Artinya kita sepakat ya Pak Sultan ya. Oke, sekarang saya bisa balik bertanya. Kalau Yesus, kalau Yesus memang hanya pada saat itu bisa membawa umat manusia. Apakah bagaimana dalam ajaran Islam datang kepada Allah? Dalam ajaran Islam bagaimana? Siapa yang akan menuntun kepada Allah? Baik. Di dalam Islam. Baik. Di dalam Islam, untuk sampai kepada Allah pada zamannya Nabi Musa adalah mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan dan Nabi Musa adalah utusan daripada Tuhan itu. Umatnya Nabi Musa harus tunduk dan patuh terhadap ajaran yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam, seperti itu. Setelah diutusnya Yesus atau Nabi Isa alaihissalam, maka umatnya Nabi Isa, yakni Bani Israel, harus tunduk dan patuh terhadap ajaran-ajaran Nabi Isa alaihissalam. Seperti itu. Nah, setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, maka manusia harus tunduk dan patuh terhadap ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, orang-orang atau umatnya Nabi Musa harus melalui jalan, harus melalui ajarannya Nabi Musa untuk sampai kepada Allah. Umatnya Nabi Isa harus melalui Nabi Isa untuk sampai kepada Allah. Umatnya Nabi Muhammad harus tunduk dan patuh terhadap ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru sampai kepada Allah.
Begitu. Oke, jadi lewat dari Muhammad umat Islam menuju kepada Allah. Iya kan umatnya Nabi Muhammad. Oke. Jadi Muhammad, saya boleh bertanya keturunan siapa? Keturunan Abdullah. Abdullah. Oke. Aminah Oke. ibundanya. Bagaimana kisah isi di Al-Quran bisa ada sama dengan Alkitab dan nama-nama Nabi seperti Abraham? Oh, enggak seperti itu. Al-Quran itu Oke. adalah kalamullah. Bukan sirah Nabi, bukan kisah-kisah Nabi, bukan. Tidak sama seperti Bible. Oke. Al-Quran dan Muhammad baru dimulai 600 tahun setelah 1 Masehi atau setelah Yesus lahir. Oke. Bisa Terus, dipahami? ya terus. Apakah benar Muhammad ada 570 tahun Masehi Ya, dan Islam dimulai 600 tahun Masehi setelah, ya, masalahnya kenapa di Al-Quran bisa ada nama Nabi Abraham? Apakah Al-Quran mengambil isi dari Alkitab? baik, Oke, dan baik, masih bisa, ya, oke. Dan baik, Muhammad asalnya dari keturunan siapa? Dan baik, saya, baik. oke. Oke, diam. Begini, kenapa di dalam Al-Quran diceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam? Itu adalah wahyu dari Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Nabi Muhammad Bapak memastikan bahwa dulu itu pernah hidup Nabi Ibrahim, anaknya Ismail. Ya, Ishak, oke. seperti itu. Saya mengerti. Oke, dan Ismail keturunan Abraham kan dalam kitab kalian juga. Ishak. Ya, tapi anak yang dijanjikan Allah Ismail atau Ishak yang menjadi keturunan berkata. Jangan ke situ Ya, kalau berbicara sejarah, kita tak akan enggak. pernah selesai. Sampai kiamat kurang 2 hari kita akan Ya, gontok-gontokan. Karena itu bukan berikan pondasi iman kesempatan. kita. Saya bertanya, tapi di luar itu ya tidak dijawab. Oke. Bukan tidak Jadi dijawab, tapi Ishak, secara sejarah tak akan jadi habis-habis kita. oke. Jadi Ishak dan Ismail apakah satu ibu satu bapak? Aduh, Ya, kan keturunan Muhammad yang disampaikan, keturunan yang Anda bilang kan keturunan Muhammad itu kan dari Ismail. dari Apakah Ismail Ismail. anak yang dijanjikan Allah? Aduh, Apakah Ismail dan Ishak satu bapak satu ibu? Allah. Baik, bisa saya jelaskan. Bisa saya jelaskan. Kasih kesempatan. Sabar, bisa sabar dan Ini bahas masalah konsep. jangan kasih bagaimana. Ini kan ketuhanannya, awalnya kalian ketuhanan itu kan Muhammad kalian. Keturunannya dari mana? Dari Ismail kan kalian menganggapnya. Apakah Ismail dan Ishak satu bapak satu mama? Sedangkan Ismail satu mama, satu ibu. Ya, ya. Apakah Ismail yang dijanjikan Allah untuk menjadi berkat umat Yahudi? akan habis-habis kita. Bahas ketuhanan Is- istri Abraham siapa? Istri saya Abraham siapa? Sarah atau Hagar ibunya Ismail? Ibrahim. Hagar itu adalah ibu dari Ismail. Hagar itu ibunya Ismail, hambanya Sarah, dan Sarah itu istrinya Abraham, istri Abraham yang dikaruniakan Allah. Yang dibahas di awal adalah Ya, konsep ketuhanan. Kenapa jadi melebar begini? Pak Bad Guy, saya himbau Anda
pertanyaan, dijauhi dulu dia mikrofonnya Pak, dijauhi dulu. Oke. Saya himbau Anda agar lebih fokus lagi terhadap jalannya diskusi. Jangan keluar dari konteks. Jangan juga akrobatik ayat. Fokus ke satu topik, oke? Iya Pak. Tapi saya diberi kesempatan untuk bertanya juga kan? Apa hanya ditanyakan kepada saya? Apakah saya bisa balik bertanya? Saya serahkan ke forum. Apakah sudah tuntas atau belum ini mengenai kecurangan yang sedang dibahas? Saudara-saudara, bagaimana Kang Chan? Saya minta. Iya, kalau baik Pak, kalau bertanya kepada saya soal ketuhanan, saya hanya akan menjawab dengan 2 ayat. Tahan. Kalau bertanya kepada saya mengenai ketuhanan, saya hanya akan menjawab balasnya dengan 2 ayat saja. Gini. Saya kan tadi masuk di Yohanes 14 nomor 6. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu yang kau ambil sebagai dasar konsep daripada ketuhanan Yesus itu sendiri. Kenapa lari ke anak perjanjian? Kupret. Ya, berarti dalam hal ini saya tidak dikasih kesempatan untuk bertanya kebenaran dari kitab saudara-saudara. Oke, sekali lagi. Bahasanya udah melebar kemana-mana. Melubeng. Ya, masalahnya saya menjawab semuanya dengan 2 ayat saja. Izin. Aku turun aja. Ya. Oke, sabar Sultan. Saya akan izinkan, karena ini forum diskusi, maka saya serahkan ke forum apakah tema konteks yang tadi kita bawakan sudah selesai atau belum. Maka saya serahkan menurut pendapat Kang Chan, akal logika bagaimana. Mereka bijaksana kok, pasti memberikan kepada Anda waktu untuk bertanya mengenai kitab suci kami. Ya kan, akan tetapi di ranah diskusi alangkah indahnya lebih baik dituntaskan dulu satu tema, satu topik, sehingga berujung kepada conclusion atau kesimpulan-kesimpulan yang bisa diambil. Soal penilaian itu kita serahkan kepada netizen. Tetapi saya lihat Anda di sini bertahan dengan 2 ayat tersebut yang sudah disanggah berkali-kali oleh umat muslim. Jadi bagaimana nih Kang Chan, saya minta pendapatnya Dinda, akal. Enggak, saya dikit Senpai. Jadi gini ya. Silakan 1 menit. Ya, yang saya lihat anak bocah yang satu ini memang dia ini nggak tahu diskusi. Dia tahunya mungkin hanya forum tanya jawab. Anggaplah kalau cuma forum tanya jawab, bahkan saya pun bisa 100 pertanyaan Anda bisa saya jawab dengan 1 jawaban. Tetapi kalau masuk ke forum diskusi, apalagi debat lintas agama, nggak cukup sampai dijawab aja deh. Ya, jawaban Anda, apakah itu Anda sudah bisa mutlak gitu. Bahkan kalau seandainya pertanyaan Anda 1 tambah 1 udah jelas jawabannya 2, kalau di forum diskusi itu bisa dibantah. Anda paham nggak? Apalagi jawaban Anda ngawur. Yang jelas saja ya 1 tambah 1 dijawab 2 masih bisa dibantah. Diam dulu, dengarkan saya bicara dikit lagi. Ya, yang 1 tambah 1 aja kalau sudah masuk dalam forum diskusi, debat, ya itu bisa dibantah jawaban Anda kalau 2. Tetapi ya kalau cuma sebatas tanya jawab, mungkin betul. Bahkan saya pun bisa menjawab 1000 pertanyaan Anda dengan 1 jawaban. Tapi ingat ya, jangan dibantah. Tetapi masalahnya apakah jawaban Anda itu, ya jawaban Anda itu bisa dibenarkan atau tidak? Nah, ini yang jadi masalah. Bisa nggak Anda pertanggungjawabkan jawaban Anda itu? Bisa nggak diuji kebenaran? Itulah gunanya diskusi. Ya, forum diskusi lintas agama ini deh. Cukup hanya dijawab. Oke. Izinkan saya izinkan saya 15 detik. Ya, izinkan saya 15 detik sebelum ke Kang Chan dan Pak Sultan ya, dan ke Pak Born. Tadi saya menangkap dan saya mencatat ini ya, Bang Bedbay ya. Anda mengatakan tadi mengenai jalan, tidak ada yang sampai ke Bapak, tidak melalui. Tadi kan Pak Sultan sudah sepakat sampai di situ, artinya dalam konteks ayat ini bahwasanya Yesus itu adalah utusan, sama seperti nabi-nabi lain sebelumnya. Estafet itu berjalan, diajarkan kepada umat-umat pada masing-masing era atau zamannya. Tetapi kata aku adalah jalan
kan berarti sang jalan itu adalah tujuan. Atau dengan bahasanya tidak bisa Yesus itu dijadikan Tuhan karena ayat tersebut. Paham? Silakan Kang Chan. Ya, terima kasih. Saya nggak tahu dengan bad guy ya, saya baru naik. Jadi saya jawab normatif aja gitu. Kalau ditanya apa jalan yang menurut Islam kepada Allah gitu ya. Nah, kita tanya orang Islam. Orang Islam yang pertama yang saya ingin angkat adalah Yesus. Kata Yesus, inilah hidup yang kekal, mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus adalah yang Kau utus. Nah, terus senada dengan tokoh yang sama yaitu Nabi Isa. Nah, kata Nabi Isa apa tuh? Innallaha rabbi, sesungguhnya Allah itu Tuhanku, wa rabbukum, dan Tuhan kamu. Fa'budhu, maka sembahlah dia, beribadahlah kepada dia. Hadza siratul mustaqim, inilah jalan yang lurus. Nah, Yesus pun pernah mengatakan di depan Maria Magdalena, aku pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Di terjemahan yang baru ini, Allahku dan Allahmu. Nah, itu orang Islam, satu orang Islam itu yang tokoh yang sama mengatakan hal yang sama. Begitupun dilakukan oleh Nabi Muhammad dengan redaksi yang sama, dengan narasi yang sama. Itu poin pertama. Nah, poin kedua begini ya, itu jalan yang itu menyembah Tuhan. Nah, begini Bang Bad Guy, begini. Kalau Yesus Tuhan dengan jawaban dengan alasan tadi yang tidak ingin dikonfrontasi. Coba ketika saya ungkapkan Yohanes 17 nomor 3 itu, inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Nah, menurut Yesus, ini teks merah ya. Menurut Yesus, satu-satunya Allah yang benar itu adalah Engkau ya Bapa yang di surga. Nah, pertanyaan saya, siapa yang harus saya percaya? Apakah Yesus ataukah bad guy? Ketika menurut bad guy yang Allah itu adalah Yesus, Tuhan itu Yesus, sedangkan menurut Yesus yang Tuhan itu adalah Bapa. Gimana bad guy? Silakan. Siapa yang harus saya percaya ini? Yesus adalah anak Allah yang diberi kuasa atas segala bumi dan isinya. Oh, jadi jangan dipercaya Yesus gitu. Ketika mengatakan satu-satunya Allah yang benar. Saya tidak mengatakan demikian, jangan percaya. Tapi dia adalah anak Allah, dia diberi kuasa. Kalau saya percaya Yesus ya nggak masalah. Ya udah. Yang tidak percaya Yesus kan dari agama Bapak. Loh, karena memang jelas ajaran kita kan berbeda. Mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Apa yang mereka pahami? Satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya itu apa sih? Ya Allah. Ada lagi yang lain nggak? Ada lagi yang lain nggak? Gue jelaskan aja Yohanes 17 nomor 3 itu. Ya, sekalian gue mau tantang seluruh Kristen yang bisa menjelaskan Yohanes 17 nomor 3 sebagai memang silakan. Oke. Baik. Tapi lanjutkan dulu yang tadi. Ada nggak yang lain? Ya, satu-satunya adalah Allah dan tidak ada satu-satunya jalan kepada Allah melalui Yesus. Kalau tidak melalui Yesus, ya. Berarti ada berapa Allah di situ? Ada berapa Allah di situ? Satu Allah. Siapa? Namanya siapa dia? Allah. Siapa yang satu-satunya itu? Siapa? Aduh, handsetmu jangan pelan dong, sakitin aku. Itu. Ya, maksudnya jalan satu-satunya adalah Allah. Dijawab aja Pak Kang Chan. Ya, satu-satunya ada Allah dan siapa dia? Jawaban saya maksudnya satu-satunya adalah Allah dan tidak ada jalan menuju kepada Allah. Nah, siapa yang ketika Yesus mengatakan satu-satunya Allah yang benar itu siapa itu dia? Ya itu Yesus anak Allah. Dia itu anak Allah yang dia itu yang tahan gitu. Oke. Silakan Bang Logika. Allah menunjukkan kepada Abraham. Kepala aku dengar betul dia nih mic-nya ditelan atau gimana gitu. Mengajarkan kepada Abraham bagaimana dia akan menyelamatkan manusia. Kalau kau nggak bisa menjelaskan Yohanes 17 nomor 3, ya dengarkan Bang Logika menjelaskannya. Izin teman-teman ya. Sedikit. Dengarkan dan kita adukan nanti sama penjelasan dia tentang Yohanes 17 ayat 3.
Di dalam Yohanes 17 ayat 3, di sini Yesus berkata, apa kata Yesus? Ya, inilah hidup yang kekal, yaitu Yesus memperkenalkan kepada kita. Inilah hidup yang kekal, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya. Nah, mereka di sini adalah yang mengaku pengikut Yesus. Mengenal Engkau satu-satunya. Engkau di sini merujuk kepada Bapa. Karena di ayat 1 dan 2 itu menceritakan tentang Bapa. Jadi di ayat 3 ini sudah jelas oknum yang dimaksud ya, Engkau di sini adalah Bapa. Ya, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Oke, satu-satunya, tiada duanya, tiada tiganya, apalagi empatnya. Terus ada perkataan Allah yang benar. Berarti Yesus di sini mengantisipasi. Dia sudah tahu akan banyak muncul Allah-Allah palsu, Allah-Allah bohong. Yang dimana kebanyakan orang mengatakan Roh Kudus juga adalah Allah, Yesus Kristus juga adalah Allah seperti Anda. Maka di situ Yesus mengatakan, ya, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Berarti tiada Allah yang lain yang benar. Kalau kalian mengatakan Yesus Allah, Roh Kudus Allah, maka itu bisa kita pastikan berdasarkan Yohanes 17:3 ya ini, bahwasanya itu adalah Allah-Allah yang bohong, Allah-Allah yang dusta, Allah-Allah yang palsu. Karena Allah yang benar di situ adalah Bapa. Tidak cukup di situ, dilanjutkan lagi oleh Yesus, yaitu dan mengenal Aku Yesus Kristus yang Engkau utus. Di sini Yesus memperkenalkan kepada kalian, wahai yang mengaku pengikut Kristus, Aku Yesus Kristus yang Engkau utus. Kalian ini, Yesus ini utusan, bukan Tuhan Allah. Oke. Oke. Oke, kalau Anda belum paham atau Anda punya narasi lain, silakan Anda jelaskan Yohanes 17 nomor 3. Kita akan dengarkan penjelasan Anda dan kita adu, kita bandingkan mana yang akan lebih diterima oleh akal pikiran yang normal, apakah penjelasan Anda atau penjelasan saya. Sekian, terima kasih. Maaf guru-guru saya apabila suara saya agak gimana. Lanjut. Ya, silakan Bang Bad Guy, sebelum saya ke Pak Sultan. Tolong lebih fokus ya Pak Bad Guy. Jangan diskusi ini apapun yang dinarasikan Anda membentengin diri dengan bodoh amat, apapun kata lu yang penting Yesus Tuhan. Bukan begitu caranya. Ya, untuk menguatkan narasi ini harus bernarasi secara akademis. Silakan. Oke. Baik. Jadi Allah menunjukkan bagaimana Dia akan menyelamatkan manusia melalui Abraham. Jadi Yesus sudah ditunjukkan dari saat Abraham akan mengorbankan Ishak. Jangan kemana-mana, jelaskan Yohanes 17 nomor 3. Biar kita bandingkan dulu. Pak. Kuncinya di sini. Pak Bad Guy, Anda nyimak nggak omongan saya tadi? Saya himbau Anda agar lebih fokus terhadap korelasi pertanyaan dan jalannya diskusi dalam tema apa. Jangan lompat-lompat, Pak. Iya benar ya, Pak. Iya kan? Ini sudah banyak berteriak. Fokus dengan ini apa? Iya, ini Iya benar, Pak Berkay, fokus lah sedikit. Ini kita diskusi baik-baik iya, ya. Fokus lah, betul. ini baik-baik loh. Betapa Anda diterimanya dengan hormat, diberikan ruang dan waktu, sehingga paparkan dengan keilmuan Anda yang komprehensif dan kompeten. Karena ini di bawah ini udah banyak berteriak, turunkan Bad Guy. Gitu loh. Jadi coba Anda lebih fokus lagi. Saya kasih waktu Anda 2 menit, silakan. Ya, yang nonton 1.600 orang ini. Oke, jadi bisa saya lanjutkan. Bagaimana? Jangan bertahan apa yang ada di kepala. Mengungkapkan tanpa mengindahkan apa jalan tema dan apa pertanyaan, Pak. Paham, Pak? Lanjut. Ya, makanya saya balik lagi. Manusia tidak akan dapat menghadap Allah kalau tidak melalui Yesus. Ya, Diskusi itu jangan karena mundur, manusia telah Pak. berdosa. Maju. Dari tadi diskusi mundur diskusinya.
Iya, aduh, Ya gimana ya? saya menjawabnya dengan Ada itu bahasa. saja, Pak. Enggak, Baik, oke. Tahan dulu, tahan semua. Saya kayaknya bingung saya harus dengan bahasa apa ya, Kang Chan, Bang Akal, Bang Sultan dengan ya ini. Mungkin begini, Baik, Pak. Mas Ga. Mungkin Saya begini, kasih oke. ada satu pemahaman yang saya harus kasih Anda ya. Di dalam ranah diskusi, tolong pahami, jangan ada sedikit pun di kepala Anda, isi kepala Anda mengatakan mencari menang dan kalah. Tetapi kejujuran di sini yang harus dikedepankan. Bila mana Anda merasa kompetensi Anda dalam menjawab tidak mampu, maka Anda bilang saya tidak tahu. Karena banyak mungkin ada Kristen lain yang mau naik. Paham Anda? Sekali lagi lebih fokus terhadap pertanyaan dan tema sehingga jawaban Anda berkorelasi. Silakan. Oke. Jadi yang dimaksud Yesus sebagai jalan satu-satunya kepada Allah itu sudah Allah rancang dari zaman Abraham. Yohanes 7:3 itu untuk menjelaskan. Ya, Pak Pandi ada yang mau dikatakan? Pak Pandi silakan, lebih keras suaranya Pak Pandi. Jadi bagaimana, saya tidak dilanjutkan atau Lebih baik Anda tahan dulu deh. Kenapa Pak Pandi? Silakan Pak Pandi lebih keras. Fokus saja ke Yohanes 17:3 itu loh, nggak usah kemana-mana deh, bad guy. baik. Tuh, Anda dengar ya? Saya Anda ikut dengar. dulu sebelum turun. Boleh? Siap. Lanjut. Baik. Begini, Pak siapa ini? Pak Badgoy. Di Yohanes pasal 17 nomor yang ketiga, Yesus mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Artinya, satu-satunya itu tiada duanya, tiada tiganya. Itu kata Yesus. Tuhan yang benar itu cuma satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Paham ya? Satu-satunya Tuhan yang benar adalah Allah. Dan Yesus adalah utusan Allah. Nah, sekarang kita kembali ke Yohanes pasal 14 nomor yang ke-6. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak mengikuti aku, kalau tidak melalui aku. Umat Islam percaya kepada Yesus bahwa Yesus ini adalah jalan, Yesus ini adalah utusan. Bukan Yesus adalah tujuan itu sendiri, atau Yesus ini adalah Tuhan itu sendiri. Nah, bagaimana caranya untuk mengetahui bahwa Yesus ini benar-benar utusan Tuhan? Nah, kita baca apa perintah-perintah Yesus dan apa yang telah dicontohkan oleh Yesus. Contoh, bagaimana Yesus bersyukur kepada Tuhannya? Bagaimana Yesus menyembah kepada Tuhannya, beribadah kepada Tuhannya? Seperti apa? Gitu. Jangan cuma berputar-putar. Yesus itu sudah dinubuatkan begini dan begitu. Enggak ada. Ceritanya di perjanjian lama bahwa Tuhan akan berpura-pura jadi manusia kecil untuk menebus dosa. Itu enggak ada di perjanjian lama. ya sudahkah? Sudah. Ya, karena orang yang percaya pada Yesus, dia telah percaya pada Allah. Enggak percaya kepada Yesus.
Oke, kalau saudara percaya pada Yesus, apakah saudara seorang mengikut Kristus? Ikut Yesus. Yesus sujud. Saya sujud. Yesus bersyukur kepada Tuhannya. Saya juga bersyukur kepada Tuhannya Yesus. Yesus menyembah Tuhannya. Yesus perintahkan untuk menyembah kepada Tuhannya. Saya juga sama. Saya berdoa menyembah kepada Tuhannya Yesus. Jadi saya ini orang yang ikut Yesus, bukan kamu. Oke, berarti dalam ajaran Al-Quran mengikut Yesus untuk sampai kepada Allah. Mengikut Nabi Musa, mengikut Yesus, atau Nabi Isa, mengikut Nabi Muhammad. Gitu. Oke, dan apa dikatakan dalam Al-Quran kalau Yesus akan kembali hidup dan menghakimi orang yang benar dan salah? Yesus akan turun untuk yang kedua kalinya. Nabi Isa akan turun untuk yang kedua kalinya. Artinya akan meluruskan keyakinan umatnya yang menuhankan Nabi Isa ini. Diusir di akhir zaman. Oke, apakah Muhammad akan kembali menolong Kata umatnya? Yesus begini, tidak semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Apa kehendak Bapaknya yang di sorga? Jangan ada Tuhan-Tuhan lain di hadapanku. Kata Tuhannya Yesus seperti itu. Kata Bapaknya Yesus seperti itu. Dan perintah Yesus juga mengaminkan itu. Perintah Yesus Lukas 4 nomor 8. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lukas 4 ayat 8. Di Matius 4 ayat 10 juga sama narasinya. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Artinya apa? Yesus yang kau anggap Tuhan itu, Yesus yang kau Tuhankan itu, memerintahkan untuk menyembah kepada Tuhannya. Umat Islam menuruti atau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Umat Islam menyembah Tuhannya Yesus, Tuhan yang tidak bisa dilihat. Begitu. Ya, udahlah. Berhubung Jadi apa apakah sudah oleng, Sultan izin turun dulu. jadi Al-Quran mengambil isi Alkitab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti kalau mau naik lagi ya, Bang Sultan. Tafadhal. Waalaikumsalam. Terima kasih atas partisipasinya. Bad guy, bagaimana bad guy? Oke. Masih Anda mau lanjutkan? Kalau Anda masih mau lanjutkan, tolong kompetensi Anda yang dikedepankan, jangan mempertontonkan kebodohan Anda di atas kongol ini. Paham? Oke. Karena Anda mewakili bukan saja mewakili diri Anda, tapi mewakili Teman-teman yang di bawah, iman Anda. itu bukan Bang Juma ya. Itu bukan akun Bang Juma asli ya, yang katakan naikkan Bang Juma. Itu bukan akun Bang Juma asli. Itu KW ya. Jadi hati-hati. Itu aja ya. Jadi itu bukan akun Bang Juma asli, bukan. Lanjut. Nah, sampai. Oke. Bad guy? Oke, baik. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya izin turun. Oke, terima kasih Bad guy ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah Bad guy ya. Ya. Selamat malam. Baik. Mohon maaf juga atas kalau memang kawan-kawan saya yang di atas itu menyampaikan kebenaran. Terima kasih. Selamat malam. Ya. Baik.
Kebenaran apa? Kebenaran lu aja nyampein kebenaran aja nggak bener-bener. Kebenaran apa itu? Apa yang Kebenaran apa? Maka langsung saya cut aja, kebenaran apa yang sampaikan orang dari tadi dia menyampaikan kebenaran aja nggak bener-bener. Kang Chan sampai capek, Kang Chan. muter terus rasanya. Muter terus. Tapi muter saya lagi. Kang Chan. Aduh, astagfirullahaladzim, gua ngadepin itu. Istighfar. Muter nggak jelas itu. Iya, saya tuh selalu menghindari dua hal, Kang Chan. Satu, dari sisi saudara-saudara seiman saya menghindari keeksklusivitasan. Makanya saya libatkan semua berinteraksi, Kang Chan. Saya Iya, tidak iya, mau iya, seperti iya. koma-koma lain ada dominan, ya kan. Terus kedua, yang saya selalu pertahankan kedepankan adalah terhadap saudara-saudara umat Kristen ini adalah berhati-hati dalam menjawab bernarasi. Karena mereka ini tidak mewakili dirinya masing-masing, tetapi mewakili juga saudara-saudara seimannya yang di bawah. Sama seperti terjadi terhadap muslim. Saya rasa gitu, Kang Chan. Bagaimana, Gurunda? Iya, nggak bisa begitu. Kalau Kristen itu dia tidak akan bisa ada kan ada apa isu pepatah itu, kalau kamu nanya pada 3 Kristen, maka akan ada 30 jawaban. Ada 4 jawaban. Jadi kekristenan memang seperti itu. Nah, apa namanya ya, di sanalah bahwa dolunnya kalau bahasa Quran itu surat Al-Fatihah itu ya. Jadi kalau Siratul Mustaqim, jalan yang lurus, harusnya dia pakemnya jelas satu gitu ya. Tapi ketika dolun, sesat itu berarti dia sudah banyak tuh. Makanya benar juga yang mengatakan bahwa ketika ada 4 Kristen atau 5 Kristen, maka kamu akan mendapat jawaban 5 atau 6 jawaban. Nah, jadi teman Kristen memang selama, kalau katakan saya, saya Kristen di bawah, selama apa yang dikatakan oleh teman saya Kristen di atas, ujungnya adalah meyakini Yesus Tuhan, agree aja gitu. Nah gitu dia, itu poinnya. Jadi nggak ada urusan mereka dengan mana hakikat yang benar dan tidak gitu. Nah, berbeda dengan Islam. Nah, tapi poinnya ya di situ dia, apapun judulnya, mau masuk akal kayak mau nggak masuk akal kayak, selama dia ujungnya adalah Yesus itu Tuhan, ya acceptable gitu buat teman-teman Kristen, walaupun beda apa namanya, beda poin. Tapi ya saya kira teman-teman sudah lebih berpengalaman dengan begituan kan, sering sering minum kopi campur merica kan. Iya, anak kemarin sore kayaknya itu. Masya Allah. Aduh, kepala kakap campur betadin dulu. Betadin. Assalamualaikum, Gurunda Akademi Bang Faru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Chan tuh di atas. Ini guru saya ini. Lanjut teman-teman. Memang harus seperti itu ya. Baik yang disampaikan, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bang Yerusalem dan termasuk pula dengan Kang Chan ya. Tentang Bang Yerusalem ya, memang saya perhatikan dari dulu sih, diakui maupun tidak, di antara kita ada yang memang haus mic, kecuali H2A itu. Seperti itu, memang seharusnya dibagi itu. Kalau memang posisinya itu tidak bisa oleh host, moderator yang berjalan. Terus yang kedua, apa yang disampaikan oleh Bang Kang Chan sendiri ya betul. Ketika Oten sendiri, katakanlah 30 orang Oten, otomatis berbeda pendapat. Ya, karena memang mereka sendiri mewarisi darinya perseteruan pertikaian hingga detik ini dari abad 2 sampai abad 3 Masehi. Khususnya sampai abad ke-5 Masehi. Itu yang terjadi. Ya. Jadi ya, permasalahan apa sih yang tidak diseterukan, yang tidak diperdebatkan internal mereka? Nggak ada. Sepanjang yang saya ketahui, keselamatan didebatkan, ketuhanan apalagi, dosa waris iya. Bahkan masalah persepuluhan didebatkan pula di antara mereka. Jadi pertanyaan ini ya, bukan pernyataan. Apakah layak Kristen dianggap sebagai dari adanya agama pertikaian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja sih pertanyaannya. Apakah Kristen itu layak disebut sebagai agama pertikaian? Karena realitasnya seperti itu. Lanjut teman-teman. Oke. Ini saya mencium aroma ini antara logika sama Kristen Protestan ini. Ini yang mana yang benar ini antara dua ini? Apakah satu personal
Namanya ini ya, lucu-lucu gitu ya. Ada. Kenapa? Masya Allah. Jadi ini sih ya, jadi Ada fitness Thomas ya. kaget. Ada Ya, kenapa Rosetan. Kang Chan Sinyalnya. saya pakai nama akal logika, Kang Chan? Gitu Jadi ya. nama logika udah dipakai oleh Bang Logika. Jadi tinggal saya nambahin aja akalnya gitu. Kan orang kalau debat kan akalnya ditinggal. Nah, tunggu, saya protes. Maksud lu gua nggak pakai akal gitu? Hah? Maksud lu gua nggak pakai akal? Kalau Dika ada Lu Logika hati-hati gitu. bro ngomong. Aduh, Enggak, kalau ini sama-sama bahaya nama ini. kita, kalau sama-sama nama kita, Bang, nanti Nggak bingung. bisa dibiarin. Mulai dari suara aja udah bingung orang. Ini Bang Logika apa bukan? Nah, itu dia. Jadi akal Enggak, tidak bisa yang gua nggak setuju tuh kan saat lu bilang logika, Bang Logika kan udah ada logika. Nah, gua tinggal main akal. Nah, maksudnya gua nggak punya akal gitu kan. Gimana nih Senpai? Guru-guruku gimana nih maksudnya nih? Saya nangkapnya gitu loh. Saya tersinggung, tersinggung saya, tersinggung. Itu pelecehan. jadi masing-masing mulai dari sekarang ya kan. Coba didaftarkan di apa namanya di API ya kan, hak paten Indonesia itu didaftarkan akunnya. Assalamualaikum Bang Thomas, gimana? Apa ada yang mau disampaikan? Ini ada kita mimpi apa kedatangan Gurunda ini kita malam ini? Silakan Pak Thomas. Waalaikumsalam. Itu teman-teman itu ikan kukus ya, bukan ikan goreng. Lanjut. Itu ikan kukus bukan ikan goreng kalau saya lihat. Lanjut. Topik ini kadang-kadang dia kan tipis-tipis ngomongnya tapi tajam gitu loh. Masya Allah. Kan masih mau dengar Kang. Aku kalau lihat Bang Logika ini ya Masya Allah keilmuan beliau luar biasa. Mental ya kan. Tapi Anda berdua bukan duit tunggal kan? Rencananya gitu. Kalau lu kalau melihat kodok jangan dekat-dekat rumah gitu loh. Daripada lu melihara kodok mending melihara walet gitu, enak dapat duit. Ini kodok Mana tuh? Iya ya. Mau beli siapa? Oh iya. Iya maksud kan. aku. Parah, kok dipelihara. Orang karo yang beli. Apalagi itu kodok. Ya, itu kodok jenis kodok banjir bang, bukan masalah apa. Itu kodok jenis kodok banjir, ngundang hujan aja terus. Bayangin, kalau tempat kita itu dataran rendah, itu banjir terus kalau ada kodok kayak gitu. Karena setiap dia bunyi itu pasti siap hujan gitu. Bayangkan kalau dia tiap malam bunyi terus. Itu pasti habis selesai bicara. Yakin aku. Iya betul. Benar bang, kan sih tiap hari hujan. Jadi kodok banjir yang datang, bukan kodok kering. Astagfirullahaladzim. Bang, itu waletnya emang bisa berbunyi bang? Bisa dipelihara? Tuh ya, Bisa lah bang, sekilo sarang walet itu sampai 25 juta. Bang Juma bener nggak tuh? Hos, Iya. di bawah ada Bang Juma bener nggak itu? Tahu menurut informasi katanya bukan. Coba diklarifikasi dulu. Saya serahkan sama forum. Bukan, itu bukan Bang Juma. Kalau nggak salah dia itu yang mengoperasikannya. Kalau nggak salah tentang permasalahan live kalau nggak salah itu. Lanjut teman-teman. Di sini penuh ya? Ada saya turun Juma aja biar. tapi bukan yang ini ya. Kalau naik. Bang Juma yang ini itu sahabat kita. Saya turun ya, biar opennya yang naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma itu yang mirip banget. Nah itu palsu. Kalau yang ini sahabat kita juga. Kalau satu yang di bawah ini. Semalam ada naik di atas komal saya bang. Akun Bang Juma mirip banget semua. Dia naik tapi nggak mau ngomong. Itu saya turunin lagi. Akunnya persis sama akun yang kosong berapa Bang Juma ya. Kalian di bawah ini kan jelas dia masih typing, masih bagian dari kita.
Ada satu lagi yang saya maksud akun Bang Juma. 01. Itu memang akun palsu. Ngomong pun nggak mau dia naik. Iya, yang 01. Iya. Mau typing nggak mau, dia minta naik. Tapi setelah naik di atas dia nggak mau ngomong. Ah itu akun yang itu. Kalau itu akun palsu. Kalau yang ini enggak ya teman-teman. Yang di bawah enggak ya. Itu masih sahabat kita. Fansnya Bang Juma itu. Kalau yang di bawah. Lanjut. Ya. Kang Faruk kemana tadi? Kang Faruk turun. Kang Chan masih monitor. Turun ya Kang Faruk ini. Oke deh. Mungkin jaringan. Kang Chan lagi selingkuh. Lagi tenggelam dah sama selingkuhan. Dilanjut ngobrol ya saudara. Ini lagi gibahin siapa ini ceritanya nih? Lagi gibahin siapa nih? Tuh, yang turun tuh ini. Abang ini, psikologi tuh. Akademik. Yang turun. Iya, Kang Faruk. Enggak, tadi siapa yang nanya? Kang Patin lagi ngegibahin ini. Saya lagi baru masuk nih, lagi ceritain apa nih? Iya, lagi ngegibahin ini duit tunggal. Jadi saya bilang Kena lagi. Bang Aka logika ini sama Bang Taufik ini Bang Kristen ini dua ini duit tunggal atau bukan, karena suara hampir mirip ya kan. Yang satunya sekian nama akal, yang satunya logika doang. Nggak, tunggu dulu. Senpai, jangan suka larang Senpai. Suara Bang Logika, suara satu-satunya yang pernah ada di muka bumi. Gitu loh. Masa dijamin sama akal logika suaranya? Ini merusak pasaran ini. Jangan gitu loh akal logika. Gua udah bangun, dengarkan ya. Gua udah bangun karir itu di sini udah lama. Ya, jadi jangan dirusak dengan suaramu, apalagi namanya dimirip-miripin pula. Ini bahaya ini. Ini yang kami tunggu rusak pasaran. Jadi pulang gitu Bang. Iya sih Bang logika tadi. Enggak, bukan gitu Bang. Saya udah lama soalnya gitu, udah bangun karir itu udah lama gitu. Tiba-tiba datang orang yang ngaku mirip-miripin nama, terus suaranya mirip-miripin lagi kan. Ini bahaya ini. Aku nggak Emang setuju bisa. ini. Siapanya? Emang bisa suara dimirip-miripin. Aduh, kadang-kadang. Kalau saya bela Kang akal logika saya bela. Kalau soal suara Masalahnya gini, coba. Iya takdir. Nah, Senpai saya mau tanya kepada dia. Pernah nggak orang bilang, akal logika mirip lo, suara lo mirip kayak Bang Logika? Pernah nggak orang bilang gitu? Saya dikirain logika malah. Pernah nggak orang bilang? Banyak. Seribu berapa? Kalau itu nggak apa-apa. Alhamdulillah sampai saat ini belum ada yang bilang Bang Logika suara lu mirip kayak akal logika, nggak pernah. Berarti tetap aku masih yang nomor satu. Ibarat gini nih, suara Bang Dewa mirip Bang Juma. Berarti memang Bang Juma lebih utama kan gitu. Nggak apa-apa lah kalau kayak gitu. Ini Bang. Suaranya Bang Logika mirip suara akal logika, itu bahaya. Berarti gini Bang, harus ada trinitas, jangan duit tunggal nih Bang. Berarti kan hilang akal logika gitu. Udah langsung kan. Aduh Thomas, saya mau buat klarifikasi. Saya mau buat klarifikasi yaitu gini loh. Kalau soal suara itu takdir, ya kan? Tidak bisa kita tolak, tidak bisa kita terima, ya kan? Harus mau nggak mau terima soal suara. Tetapi yang jadi pertanyaan, kalau soal nama akun ini bukan takdir, ini dibuat kan? Nah pertanyaannya tadi, ya kan, ini logika salah juga tadi menyampaikan, ya kan, saya ada akal di depan, sehingga Bang Logika tadi berteriak, lu pikir gue nggak ada akal kan? Lu pikir gue nggak ada akal? Saya belain Bang Taufik, saya bilang bener, Anda juga salah bernarasi. Aduh capek gue. Bang Topik teriak, emang lu pikir gua nggak ada akal? Lu kena cemes lo. Astagfirullahaladzim. Ya Bang Patin, silakan Bang Patin. Bang Jeru, sampaikan apa? Bang Jeru, ya kemarin Siap. saya dikerjain tuh. Waktu saya naik di Komasiapa tuh. Akal logika, gua tantang lu.
baru kali ini Oten nantang gua nih, berani bener ya kan, hatung. Begitu dia up ngomong, suwe gitu. Yang ngomong sih Sebentar, logika. ini ada yang berteriak naikin Bang Zuma. Coba saya ini. Coba naikkan. Sudah saya undang ya. Bapak ada Golonda. Jadi udah saya buat undangan. Kalau beliau pengen naik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang. Waalaikumsalam, Bang. Bang, Otennya berapa orang sini, Bang, yang naik, Bang? 12. 12. Ini Kristen Prosetan. Oten ini enggak? Yang Thomas kaget ini Oten. Gulung, Bang. Waduh, saya nggak ikut. Aku punya pertanyaan, Bang. Katanya kan Oten pinter ya, Bang ya? Oten pinter ya. Nah, saya buktikan pakai dalil ya. Iya, saya buktikan pakai dalil ya. Ada kalian semua buka. Sebelum antum bilang itu pinter, dari lubang pipet mana tuh? Lubang pipet ini, Bang Popes. Kirain lubang pipet ini aqua gelas lebih kecil. Aqua gelas besar kali lah, Bang. Kecil itu. Besar kali lah aqua pipet aku tunjukkan. Kayaknya orang beda nih. Katanya kan Oten nggak pinter. Kita buktikan pakai dalil ya. Ini dalil nggak bisa dirubah, Bang. Ribuan tahun kayak emang ya. Oke, mau tahu dalilnya? Oke. Catat ya, Oten catat semua catat. Yeremia 4 ayat 22, catat, baca. Ulang lagi Apa ya. itu? Yeremia 4 ayat 22. Coba buka. Apa itu? Apa bacanya? Ayo bacakan yang kuat pakai apa? Mic di masjid. Kalau pakai doang. Yang mendalilkan ya, itulah yang apa? Yang menarasikan itulah yang mendalilkan. Waduh, ngelek nih. Delay. Sungguh bodohlah umatku Ada itu. sinyal. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat. Tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Nah, itu kalau kita umat Muhammad, Bang, ya kan? Berarti kan Islam yang tolol, Bang. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol. Tunggu, Bang. Direkod dulu. Udah. Ya udah rekod sono. Udah belum? Tahan dulu. Udah belum? Lama. Semua udah pada rekod belum? Ini 168 juta orang penonton ya. Nih, sudah rekod belum? Oke. Ini adalah Assalamualaikum. Udah belum? Udah rekod belum? Bacain ulang, Bang. Nih saya mulai baca ini. Ini adalah ayat-ayat untuk para Oten. Yeremia 4:22. Sungguh bodohlah amat umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Wow, mantap. Amazing. Selamat malam. Assalamualaikum. Atau Christian. Selamat malam. Pak Blackstreet, Muslim atau Christian? Halo. Pak Blackstreet, kali lagi saya tanya. Ya, Anda Muslim atau Christian? Bagaimana kalau saya Kristen? Tahan dulu. Oke, saya tes dulu, ya, anak buahnya dulu yang nanya nih. Kalian Ini kayak Kristen rampas ada dua daging nih. ya? Bentar dulu ya, sabar ya. Jangan naik-naik langsung nyerocos aja, santai. Saya mau tanya dulu ini. Ini pengikut ajaran Paulus apa pengikut ajaran Yesus nih, biar kami jelas nanyanya. Oke, coba Anda jelaskan dulu.
ajaran Paulus seperti apa ajaran Yesus? Saya nanya, Anda jawab. Iya, Gitu kok. iya, Anda Saya menjelaskan. nanya Iya, kok. Anda, iya. Anda Ajaran menjelaskan. Ajaran Paulus Anda, itu Anda baru saja ajaran mengatakan ajaran iblis. Paulus. Ya, Begini, ajaran Paulus itu terus. ajaran iblis. Bang Thomas, Bentar. bentar Bang Pait. Saya pendeta. Saya izinkan pendeta. Ajaran Paulus itu adalah ajaran iblis. Matoyeknya. Jangan Bukan kasih ayat dulu, gitu Bang. akal Ini baru logika, datang. nggak boleh gitu. Nggak ditanya dulu dia ini Kristen apa. Satu dulu. Iya, biar jelas dulu. Jadi harus jelas data-datanya kalau masuk ke sini. Iya, Kristen apa kau, Dek? Malam Bang Suma, malam, selamat malam Bang Suma. Kristen apa kau, Dek? Black? Sabar, tahan dulu Bang Taufik. Tahan dulu. Saya pikir ini Suma asli. Oke, Selamat Black malam, Sheep, Bang Suma. silakan. Bang Patin silakan dilanjutkan. Silakan. Yang lain mute dulu. Silakan. Iya. 4 menit ke depan. 4 menit. Jadi saya mau tanya, Abang kan naik ke sini, saya mau tanya sebelum ngobrol sama yang lain. Saya mau tanya, Anda ini pengikut ajaran Paulus atau pengikut ajaran Yesus? Begitu. Silahkan dijawab. Coba biar Anda kami Anda enak menjelaskan, nanyanya. makanya Anda menjelaskan dulu ajaran Paulus. Dijawab aja Pak ajaran Black Yesus. Sheep Nah, dijawab. begini, oke, saya Kok Anda jawab. bertanya Oke, demikian? baik, saya jawab. Paulus suruh nyembah Yesus. Yesus nyuruhnya nyembah Tuhan. Nah, suruhnya nyembah Allah kalau Yesus. Nah, Anda ini pengikut Yesus apa pengikut Paulus? Itu Begitu Anda biar kami berbicara jelas sesuai data nanyanya. tidak? Iya, Anda Ya, berbicara sudah sesuai jelas. data tidak? Iya, Sembahlah data yang mana? Allahku dan Biar saya, Allahmu, kata Yesus. iya, data yang Tapi kata mana? Data Paulus, yang mana? sembahlah Yesus. Data yang mana? Anda ini pintar Ya pandai sekali banyak membaca lah. Alkitab. Pada saat Ketika Ya saya nanti banyak bertanya lah. tentang Al-Quran, izin pasti Anda Black Sheep, bingung. Black Sheep, Jangan Black Sheep. gitu, Pak. Dengan izin Anda Patin. pintar sekali membaca Alkitab. Black Sheep. Izin Pak Patin. Black Sheep, saya ingatkan Anda ya, di Komal ini saya punya aturan. Oke, pada saat Anda bertanya, tadi Pak Patin mau menjelaskan, Anda jangan tutup, Anda mute. Nanti giliran Anda baru, oke? Lanjut. Aduh, ini Tidak, si kita Black apa? Smith ini Dengan berbicara gini itu aja. jangan. si Black Smith ini Jangan. sama saya tidak kurang dari 10 menit dia akan turun. Begini aja, gimana kalau sekarang kalau situ pengikut Yesus kita nggak mau debat. Kalau situ pengikut Paulus kita boleh bicara. Bagaimana? Karena Paulus ini nabi palsu. Gimana kita bahas nabi palsu mau? Kalau di Alkitab saya yang mengatakan nabi palsu itu Muhammad. Ya, Black mau Smith buktikan. tidak Dia- kurang dari dia 10 manusia- Oke, menit. siap. Satu Oke, hal siap. dengan Dia Saya- manusia, Oke. dia manusia yang terlahir di urun dan dia akan Oke, mati ini, diracuni. oke. Oh, Itu di sebentar Alkitab dulu. saya. Sebentar dulu Di ya. mana di Sebentar Alkitabmu dulu. diracunin? Jika Aduh. Anda mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi palsu. Saya mengatakan bahwa Paulus nabi palsu. Mari kita buktikan. Harus pakai Anda data. yang mengeluarkan Kalau Anda bahasa tidak bawa Tunggu, data, dia mengatakan jika Nabi Anda Muhammad tidak bawa mati data, diracun. Betul nggak? Anda nggak datanya Nabi Iya. Muhammad mati Anda diracun. terlalu Tapi kalau dia Yesus, berpura-pura kalau seperti Yesus Yesus, mati nggak ada diracun, saya punya data. Banyak. berpura-pura bodoh. Nah, Yang ada Anda itu sekarang Yesus harus mati membuktikan. diracun. Saya bisa tunjukkan datanya. Sebentar bang. Oh, berarti Anda Ini mengingkar orang ini nikmat Bisa saya ini kita buktikan Yesus mati diracun. Oh, ya. Sebentar bang. Ini pintar. nih, Jangan dengerin, tergiring, dengerin. saudara-saudaraku. Jangan tergiring. Dengerin, Dia dengerin ini dulu, mau dengerin dulu. akrobatik, mau lompat-lompat. Dengerin Jangan tergiring. dulu. Fokus satu hal dulu. Fokus satu Begini, tema ya. dulu. Pak Patin, silakan. Kalau Anda Kalian mengatakan tenang, bahwa slow. Nabi Saya Muhammad itu belum palsu, bertanya, kalian sudah Anda kejang-kejang. buktikan Bagaimana di kalau sini ketika saya sekarang. bertanya? Kejang-kejang. Anda mampu menjawab tidak? Itu bang, ketika saya bertanya Anda mampu menjawab tidak? Sebentar host, gimana nih host? Gimana nih host nih? Ini bisa diajakin bicara atau nggak host? Oke. Saya Ini belum bisa bertanya diajakin nih bicara loh. apa enggak ini? Black Sheep. Dengar saya bicara ya. Ustadz siapa itu di komalnya? Iya, dengar saya bicara. Itu Saya tidak teriak-teriak kayak segan-segan. kalian juga. Dan akhirnya senyap. Dengar dulu. Saya tidak Jangan bikin segan-segan. malu. Dengar dulu. Oke, dengar. Boleh saya bicara? Bolehkah saya bertanya tentang Boleh, Al-Quran? Bang. Senpai dipilih aja dari salah satu kita ini yang menghadapi dia. Satu orang aja. Setelah ditentukan dipilih, yang lain diam. Oke, yang lain diam nanti setelah dipilih siapa yang menghadapi dia. Silakan pilih aja Senpai, nggak apa-apa. Bebas. Sudah, kalian semua.
Kita akan Saya ketemu. ingin ngadapin dia supaya Sabar, saya menanyakan sabar. satu Ini pertanyaan, tujuan Anda dia. 3 pertanyaan kepada saya. Sabar. Ini tujuan dia naik ke atas itu untuk mencerai-berai ini. Suruh sabar ya. Black Bukan Sweet, mencerai-berai. Bagaimana ngomong. kamu mempertahankan Diam iman dulu. kamu? Dengar dulu ya. Oke, udah saya bicara boleh? Saya belum bicara dari tadi. Saya ingatkan Anda ya. Saya ingatkan Anda. Anda diam dulu. Saya bicara. Saya tidak segan-segan untuk menurunkan sampah model Anda. Jadi Anda mohon ya kan? Oke, sepakat? Sepakat atau tidak? Iya. Sepakat Kalau atau kalian tidak? pasti iya. Sepakat atau tidak? Kau ikutin aturan kami. Sekarang kau tunjuk di salah satu di sini, ya kan? Dengan siapa kau mau berbicara? Silakan. Saya mau minta pertanggungjawaban dia tuh, host. Saya mau minta pertanggungjawaban dia Tahan dulu, bahwa Bang tadi Taufik, mengatakan Bang bahwa Akal Taufik. logika santai dulu. dia harus tanggung jawab. Bang, akal logika santai Dia dulu. harus bertanggung jawab. Kita Kalau dia tidak satu-satu bisa aja. bertanggung jawab, Kemauan dia Aku diam. Kalian kayak Bang akal logika, Bang akal logika. Kalian kayak rampas aku tangan. diam, Akal aku logika. Serius. Biarkan diselesaikan dulu sama sampai Jerusalem. Biarkan memilih Boleh. salah satu, yang lain diam. Karena kemauan dia adalah diam minta tadi, jarum ini. Bang Logika. Ya, please. Saya mau sama Bang Suma. Iya, silakan. Oh, bang. Dengar ya. Prit. Stop. My name is Alek. Protes. My name is Alek. Satu-satu, bang. Lah Oke. kok Bang Suma kabur? Lah kok Bang Suma kabur? Kau bisa Belum diam nggak? ditanya. Black Sweet, kau bisa diam atau Ya tidak? takut sama kau lah. Kau ilmunya lebih tinggi daripada Bang Juma. Tidak. Udah Saya belum selesai kan? bertanya itu sudah. Kau bisa diam nggak? Saya Bolehkah selesaikan. Kau bisa diam nggak? Siap. Oke. Sekali lagi saya tidak segan-segan ya. Kalau ada sampah, saya turunkan. Buat saya nggak ada masalah. Banyak yang antri di bawah. Sekarang Anda tunjuk tema apa, terus kau mau sama siapa. Saya tidak mau, saya sudah tahu intending itu sudah kedetek. Tunjuk satu di sini. Siapa kau mau berbicara? Saya sebagai moderator, silakan. Dan tema apa yang kau mau angkat? Oke, saya serahkan kembali ke moderator. Saya serahkan kembali ke moderator. Mau Oke. menunjukkan siapa. Tapi saya membawa tema, boleh? Oke, temamu apa? Siapa itu Isa Al-Masih sebenarnya? Oke, siapa itu Ilham masih tahan di situ, kunci ya. Saya urut dari kehadiran ya, sebentar ya. Mohon izin Bang Fandi, Bang Thomas, Bang Patin, Bang Akal Logika. Silakan Bang Taufik, lanjutkan. Tidak keluar dari konteks ya. Bang Kristen, Bang Kristen. Oke, iya, oke, siap. Udah paham dulu temanya, sudah dapat Bang Kristen? Iya. Siapa Isa Al-Masih? Oke, lanjut. Oke, berarti temanya siapa Isa Al-Masih? Iya, menurut Al-Quran. Oke. Oke, saya minta, boleh saya minta permintaan, boleh? Boleh saya minta permintaan? Ya, tapi kita nanti, ya itu, ya kita buat juga nanti siapa Isa Al-Masih menurut Al-Quran dan siapa Yesus Kristus Oh, menurut tidak. Bible. Cocok? Tidak. Saya mau menggunakan Al-Quran saja. Iya, Sabar ya. siapa Isa alaihissalam menurut Al-Quran? Iya. Setengah. Bang Black Menurut Sweet, Al-Quran saja. Anda menawarkan tema. Jangan menurut Alkitab. Karena Iya, jawaban dan semua saya tahu dari Alkitab. bener dulu. Apa ya? Ini siapa yang noise ya? Saya bertanya, kan kalian sering bertanya tentang Alkitab. Diam Bolehkah dulu, saya diam bertanya tentang Al-Quran? Dengar saya ngomong. Kau sudah diterima. Temamu sudah diterima. Ya, Siap, komandan. Kamu mau Siap. lanjut? Oke. Lanjut. Nah, nanti selesai satu tema masuk kepada tema kedua supaya adil, ya kan? Tema keduanya adalah siapa Yesus menurut apa Bang Kristen? Menurut Alkitab, Bible. menurut Bible, oke? Oke, sekarang kita sudah sepakat ya. Oke, semua Pak. kita membahas Silakan. Isa Al-Masih. Silakan Anda Oke. membawa narasi, ya kan? Anda mempertanyakan soal tema pertama dulu. Tema kedua nanti kita lanjutkan. Sekarang tema pertama, siapakah Isa Ibnu Maryam menurut Quran? Silakan Pak Kristen dijawab. Iya, jelas. Mantap.
Tunggu bentar ya, saya buka data dulu. Terima kasih keluar data yang akurat dulu biar ini malam mereka malu di hadapan Kau saya. diam dulu ya. Diam sayang, diam. Karena Muslim itu selalu membawa Kalian kan lebih mengenal Yesus. iya Malah sudah dia diam. akan mengenalkan Isa Al-Masih kepada kalian. Diam. Anda tidak dalam kapasitas untuk bernarasi. Anda kan bertanya, ini mau dijawab. Paham Anda jalan ini? Pernah Anda berdiskusi atau tahu Anda berdiskusi? Silakan. Tarik napasnya sedikit panjang. Nah itu buat akal. Oke, udah persiapan Bang Taufik? Sabar ya, karena kita kan harus bicara data. Jadi saya lagi mengambil data. Sabar bentar ya. Jadi biar enak kalau bicara pakai data kan kita enak begitu ya. Bang, ini yang saya Dan mau. Anda juga saya harap nanti oke. Iya dong. Saya mohon kalian menemukan jawaban jangan dari Alkitab saya. Ingat, kalian ingat itu. Saya harap kalian menemukan jawaban jangan dari Alkitab saya. Oke? Setuju? Oke, gaskan. Sama-sama. Ditahan. Muslim, tahan diri Muslim, ya kan. Kita kasih waktu 1 menit. Tes. Oke. Silakan. Yang pertama, ya. Saya akan perkenalkan kepada Anda siapakah Isa menurut Al-Qur'an. Ya. Oke. Nabi Monggo, Isa Bang, dan silakan. Iya, sabarlah, tinggal limit aja deh ya. Di dalam Quran surah Al-Imran ayat 59 yang artinya sesungguhnya misal penciptaan Isa bagi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Ya. Yang Adam dari tanah kemudian Allah diam. Dengarkan bisa enggak? Ya. Ini kenapa nih? Bisa mendengarkan atau tidak deh? Ya. Saya akan jelaskan dari awal kisah Nabi Isa di dalam Al-Quran. Oke. Jadi di dalam Al-Quran yang kami mengenal Nabi Isa itu diciptakan diciptakan dari Rohul Kudus, ya. Yaitu ini tadi saya bawakan ayatnya Quran surah Al-Imran ayat 59. Sesungguhnya misal penciptaan Isa bagi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah memunculkannya dengan mudah dan tanpa lelah. Nah, di sini ibunda Nabi Isa yaitu Sayyidah Maryam alaihissalam adalah wanita paling mulia di dunia dan Allah Subhanahu wa taala menyifatinya dalam Al-Qur'an dengan gelar As-Siddiqah atau Maryam, tumbuh besar dalam kesucian dan jauh dari maksiat. Paham deh? Jadi dia ibundanya adalah siapa? Maryam. Sama ya. Yang kedua, Quran surah Al-Imran ayat 42. Dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia." Yaitu dia akan dititip ya Roh Kudus. Kalau yang kalian kenal adalah Roh Kudus, ya. Kalau kami kenal dia lahir tanpa seorang ayah. Oke. Para malaikat bukanlah laki-laki dan bukan pula perempuan. Mereka adalah para hamba yang mulia yang diciptakan dari cahaya. Kadang mereka beralih bentuk dengan bentuk laki-laki tanpa alat kelamin. Ya, dan di sini saya lanjutkan. Ketika Sayyidah Maryam melihat Jibril alaihissalam yang berbentuk seorang pemuda yang berparas putih, beliau tidak mengenalinya. Lalu Maryam takut kepadanya, bingung dan mengkhawatirkan keselamatan dirinya. Sayyidah Maryam mengira Jibril ada seorang manusia yang datang untuk mengganggunya. Maka Sayyidah Maryam mengatakan apa yang Allah beritakan dalam Al-Quran. Oke, ini Quran surah Maryam ayat 18. Jadi ini kisah Nabi Isa di dalam Al-Quran ya. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung darimu kepada Tuhan yang Maha Pemurah jika kamu seorang yang bertakwa. Nih, dengarkan lagi. Di dalam Quran surah Maryam ayat 22 sampai 26, ini panjang teman-teman ya. Maka Maryam mengandung, lalu ia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Ya, Maryam di sini mengandung. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia berkata, aduhai alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan lagi dilupakan. Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah.
Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu jika kamu melihat seorang manusia. Maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Jadi seperti yang kita kenal teman-teman ya, ibunda daripada Nabi Isa ini sangat dimuliakan di dalam Islam. Bukan seperti orang Yahudi yang menuduh dia berzinah dan lain. Ya seperti orang-orang Kristiani yang mengatakan dia mengandung anak Tuhan, bukan. Tetapi di dalam Islam, ibundanya saja itu sangat dimuliakan, disebut wanita suci. Ya, dan anaknya juga adalah seorang Nabi dan Rasul yang sangat mulia. Oke, kita lanjutkan teman-teman ya. Di dalam Quran surah Maryam ayat 27. Nah, saya langsung ke pokoknya aja, ke dalam ayat-ayat. Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendong kaumnya, berkata, "Hai Maryam, ya, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar." Ini bisa dijelaskan nggak? Kalau lu minta gue jelasin nih kisah Nabi Isa alaihissalam dari dia lahir dari dalam kandungan, saya jelaskan ini biar lu tahu. Ini jelasin kisah Nabi Isa alaihissalam dari dalam kandungan sampai dia lahir, sampai dia dewasa dan lain-lain. Ini saya jelas. Yang mungkin di dalam kitab Anda tidak akan dijelaskan kisah ini. Oke? Tidak dijelaskan kisah ini. Oke. Kau diam, saya ngatur. Kau diam, saya ngatur waktu. Kau diam. Kau kan bertanya, ini lagi dijelaskan. Terakhir peringatan untuk Anda. Ini ayat semua teman-teman ya. Ini ayat Al-Quran semua ini. Ini kisah dia dari dalam kandungan sampai dilahirkan. Nah, ini saya kisahkan semua nih, saya jelaskan. Jadi enak ya. Saya ulang lagi. Maka Maria membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar." Nah, ini orang-orang Yahudi yang nggak tahu diri. Oke? Iya. Di dalam Quran surah Maryam ayat 29, Anda catat, Bung ya. Anda catat. Sabar, Maka Maryam menunjuk kepada anaknya, mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan?" Maka di dalam Quran surah, dengarkan, Maryam ayat 30. Isa berkata, Isa kecil ini, Isa yang masih kecil, masih dalam gendongan berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, anak Abdullah." Setengah menit lagi. Ini Abdullah. Ya, sesungguhnya aku ini hamba Allah, bukan Tuhan, dia berkata di sini. Ya, saya lanjutkan lagi. Quran surah Maryam ayat 30-31. Ya, dia memberiku Alkitab. Nah, ini masih Isa berbicara. Dia memberiku Alkitab atau Injil, dan dia menjadikanku seorang nabi, dan dia menjadikanku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Ya, di dalam Quran surah Maryam ayat 31-33, dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ya, dengarkan deh. Oke, dibangkitkan. Belum selesai, masih panjang. Pada Isa lahir, dengarkan dulu. Dibangkitkan hidup Gimana sih Anda? Anda kan mau minta dijelaskan. Saya jelaskan dari dia dalam kandungan sampai Kalau kepanjangan itu